Halo, jumpa lagi dengan saya Bida Nuri di sini. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk memperagain gimana cara bedong bayi yang benar. Karena setaunya saya itu masih banyak bunda atau neneknya bayi ini masih banyak yang salah cara membedong bayinya. Oke, langsung saja saya akan memperagain gimana cara membedong bayi yang benar. Kita pakai kain bedong yang kayak gini ya. Ini kainnya persegi 4. Nah, pertama kita bentangin, kemudian lipat sedikit ujungnya, sedikit saja. Nah, gimana nyamannya bunda aja sih, nggak harus ngikutin saya ya. Dan kemudian ini bayinya. Nah, ini boneka, dan boneka ini emang seperti bayi banget. Nah, posisi kaki bayi seperti ini ya, dan bayi baru lahir itu emang kakinya itu seperti ini, lutut sama lutut ini berjauhan, berpisah, dan ininya bertemu, tumit sama tumitnya emang kayak gitu seharusnya, dan emang anatominya seperti itu. Jadi jangan pada saat bunda membedong bayi ini, jangan setelah selesai jangan diikat, itu bahaya, itu bisa merusak sendi bayi tersebut atau tulang rawan bayi ini, bisa mengakibatkan sendinya beralih, dan kemudian nanti akan mempengaruhi jalannya bayi. Oke, ini sedikit diginiin, atau ada seninya sedikit, nah boleh seperti iniin. Bayinya nanya. Tangan bayi ini nggak boleh dipaksain untuk dilurus. Kalau emang dia tangannya ditaruh di sini ya biarin aja, jangan dipaksain untuk lurus. Nah, kemudian kain yang ini, yang bedong yang ininya, kain yang ini yang udah diangkat tadi itu selipin ke belakang bayi. Nah, selipin seperti ini. Oke. Nah. Ini kemudian diputar lagi seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah kakinya ini, bayi ini kan bengkok ya, jangan bunda paksain untuk dilurus, ini ditekan, kemudian dilurusin, kemudian diikat, jangan, itu nggak boleh ya. Kalau posisi kakinya ini bengkok seperti ini, udah biarin aja, cari kaki yang paling bawahnya kayak gini. Nah, kan kakinya sampai sini, nah usahain sampai di sini, dilipatnya ke atas. Nah, lipat ke atas, kemudian ini lagi. Nah, kemudian selipin di sini. Jangan diikat ya, jangan nggak boleh diikat seperti ini ya. Ini contoh yang salahnya kayak gini, ini kayak gini, ini seperti ini, kemudian diikat sekuat-kuatnya, sekeceng-kecengnya kayak gini. Kebiasaan banyak orang kayak gini nih. Nah, ini diikat, itu nggak boleh sama sekali, itu bisa merusak anatomi kaki bayi ini. Mungkin niat mamanya pengen kakinya lurus, bayinya lurus supaya nggak letter O kalau udah gede ya. Sebenarnya itu salah persepsi sama sekali, sangat salah tadi ya. Dan kemudian yang benarnya yang seperti tadi ini salah, jadi jangan lagi membedong bayi seperti ini, cukup kayak gini aja. Kan kainnya bisa di bawah, dilipatin ke atas, kemudian yang sisanya ini diselipin. Cara ngunci bedongnya diselipin aja. Oke, sudah siap. Oke, jadi demikianlah cara membedong bayi yang benar. Harapan saya, semoga setelah melihat video ini, bunda atau neneknya bayi di luar sana tidak lagi membedong bayi dengan cara diikat seperti yang tadi, hanya karena untuk supaya anaknya enggak letter O. Itu salah sekali. Letter O itu terjadi karena adalah dipengaruhi oleh keturunan atau genetik ya. Jadi bukan karena posisinya bayi tersebut, karena emang dalam kandungan bayi itu posisinya kakinya itu bersilang. Jadi pada saat dia lahir, lutut kiri kanan itu berpisah, yang bertemu hanya tumit, emang seperti itu. Jadi bukan dibiarin aja dia bakal letter O jalannya kalau udah gede. Itu salah ya, itu persepsi yang salah. Dan kaki yang seperti itu, bayi tidur dengan posisi kaki menentang kayak buka ngangkang kayak gitu, itu biasanya sampai umur 3 tahun. Jadi itu nggak masalah sama sekali.
Dan pada dasarnya bayi ini sebetulnya tidak perlu dibedong karena bisa mempengaruhi tonus ototnya. Dan kalau bayi ini udah berusia 1 bulan barangkali, sangat dianjurkan sekali untuk tidak dibedong lagi kalau cuacanya mendukung. Tapi kalau cuacanya dingin atau bunda tinggal di daerah pergunungan, daerah yang dingin, maka tidak masalah bayinya dibedong, tapi jangan terlalu kuat. Nah, oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bunda di luar sana mengerti dan paham kenapa bayi di bedong itu tidak boleh terlalu erat dan tidak boleh diikat kakinya, karena seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan semoga bunda mengerti dan paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan bunda like, kemudian share ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lain juga mengetahui tentang cara membedong bayi yang benar. Dan terima kasih, dadah. Jangan lupa subscribe ya.